Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil review saya, yakni tentang tugas organisasi pertanian berkaitan dengan pengolahan air. Tugas ini disusun oleh saya sendiri, Farul Rosi, dengan NIM 190311100106. Jurnal yang saya resume yakni berjudul Analisis Kelembagaan Petani dalam Mendukung Keberfungsian Infrastruktur Irigasi, Studi Kasus Daerah Irigasi Batanganai, Sumatera Barat. Nama penulis Yani Nur Aini dan Safira Nadila, tahun 2014, dipublikasi Jurnal Sosek Pekerja Umum volume 6 nomor 3 halaman 140 sampai 221. Pada pendahuluan, irigasi merupakan faktor pendukung keberhasilan pembangunan pertanian dan kebijakan pemerintah dalam mempertahankan produksi swasembada beras, sehingga ketersediaan air di lahan akan terpenuhi walaupun lahan tersebut berada jauh dari sumber air permukaan. Dalam kehidupan komunitas petani, posisi dan fungsi kelembagaan petani merupakan bagian pranata sosial yang memfasilitasi interaksi sosial dalam komunitas. Urgensi keberadaan kelembagaan petani ini kemudian dijelaskan Anantayu yang menyebutkan bahwa keberadaan kelembagaan petani di pedesaan mempunyai kontribusi dalam akselerasi pengembangan sosial ekonomi dan aksesibilitas informasi petani serta memudahkan pemangku kepentingan dalam memfasilitasi dan memberikan penguatan pada petani. Tujuan penelitian ini yakni untuk menganalisis seberapa besar peran aktivitas kelembagaan petani mendukung kinerja infrastruktur irigasi. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat mengetahui seberapa besar peran aktivitas kelembagaan petani sehingga dapat menjadi masukan untuk pengambilan keputusan lebih lanjut dalam rangka mendukung kinerja infrastruktur irigasi. Pada metode penelitian, ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi aktivitas kelembagaan petani di lokasi penelitian. Metode analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu suatu metode penelitian kualitatif yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Metode pengumpulan data ini dilakukan melalui ada dua, satu observasi lapangan, dua wawancara dan studi kepustakaan. Pada hasil dan pembahasan ini tabel tentang indikator tingkat aktivitas kelembagaan petani. Konsensus dilaksanakan sebanyak 2 putaran, di mana pada putaran pertama didapatkan 2 buah indikator baru, yaitu tingkat dukungan oleh pengelola atau pemerintah dan tahun dibentuknya kelembagaan petani. Hasil dari putaran pertama tersebut kemudian dikonsensuskan kembali pada putaran kedua, yang hasilnya menunjukkan bahwa hanya ada 3 indikator yang nilainya memenuhi persyaratan sebagai indikator, sedangkan 3 indikator lain nilainya di bawah ketentuan. Pada tabel ini adalah pembentukan P3A di DL Batang Anai tahun 2012. Data yang dihimpun dari DI Batang Anai memperlihatkan jumlah organisasi petani aktif direncanakan berjumlah 113 P3A. Akan tetapi sampai dengan akhir tahun 2012 hanya ada 94 P3A yang terbentuk dan aktif. P3A ini mulai dibentuk tahun 2011, jumlah 20 P3A. Pada tahun 2012 pembentuknya P3A dibagi 2 tahap. Yang tahap pertama ini sejumlah 51 P3A dan yang tahap kedua ini sejumlah 42 P3A. Adapun nama P3A pada tahap kedua dapat dilihat pada tabel berikut 4 itu. Dan pada tabel ini adalah persentase keaktifan anggota organisasi petani. Pada pelatihan P3A aspek budidaya padi, jumlah peserta yang hadir juga cukup banyak, yaitu 108 peserta dari 116 undangan. Sasaran peserta pelatihan ini adalah 51 P3A yang dibentuk pada tahap 1 tahun 2012. Pada mulanya direncanakan setiap organisasi petani akan mengirimkan 5 anggotanya, sehingga paling tidak ada 250 peserta yang hadir. Pada penyelenggaraannya ternyata hanya 102 orang yang hadir, atau rata-rata perwakilan P3A berjumlah 2 orang. Persentase kehadiran yang pelatihan cukup kecil, yaitu 40,8%. Kesimpulannya, aktivitas kelembagaan petani merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan infrastruktur. Penilaian tingkat aktivitas kelembagaan petani merupakan penjumlahan dari penilaian indikator-indikatornya, meliputi 1. Jumlah organisasi petani yang aktif, 2. Jumlah anggota organisasi yang aktif, dan 3. Tingkat partisipasi organisasi terhadap infrastruktur irigasi. Berdasarkan penilaian tersebut, tingkat aktivitas kelembagaan petani di DL Batang Anai adalah sebesar 87,59%.
Dari nilai tersebut maka dapat dihitung persentase dukungan kelembagaan petani terhadap keberfungsian infrastruktur irigasi adalah sebesar 15,77% dari jumlah maksimum 8%. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Selebihnya jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.